Carlo Ancelotti punya rencana yang jelas untuk Güler. Dalam laporan terbaru Manu de Juan di AS, terungkap bahwa Arda Güler diperkirakan akan memainkan peran penting untuk Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti musim depan, meskipun ada rumor yang mengaitkannya dengan Liverpool. Saat ini, Carlo Ancelotti memiliki 5 pemain kunci yang terdaftar di situs resmi klub: Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz, dan Endrick. Namun, Güler merupakan pemain tambahan yang kemungkinan besar akan memberikan pengaruh besar pada musim depan. Bahkan, remaja asal Turki tersebut disebut-sebut akan menjadi pemain serba bisa Ancelotti untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Kemampuan beradaptasinya menjadi modal utama karena ia bisa bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai gelandang tengah atau menyerang, sayap kanan, atau bahkan penyerang. Penampilannya baru-baru ini di kejuaraan Eropa menyoroti kemampuannya, di mana ia mencetak salah satu gol paling menonjol di turnamen tersebut. Fleksibilitas ini menjadikannya tambahan yang berharga bagi skuad. Ancelotti telah mengindikasikan di masa lalu bahwa dia melihat peran utama Güler sebagai penyerang. Meski demikian, sang pelatih tak segan-segan menurunkannya di peran lini tengah bila diperlukan. Fleksibilitas ini akan menjadi sangat penting, terutama dengan adanya perubahan susunan tim. Dengan kepergian Toni Kroos dan Aurelien Tchouameni diperkirakan akan bermain lebih banyak sebagai bek tengah, akan ada kebutuhan untuk opsi lini tengah tambahan. Terlepas dari potensinya, ada kekhawatiran tentang fisik Güler dan kemampuannya untuk menjangkau area yang luas di lapangan. Ancelotti mengakui keterbatasan ini, dan menyatakan bahwa Güler perlu meningkatkan posisi bertahan dan ketahanan fisiknya secara keseluruhan. Real Madrid kini beralih ke bek milik Bayer Leverkusen, Piero Hincapié. Real Madrid sedang mencari pasar untuk mencari tambahan pemain di sektor bek tengah setelah kehilangan penandatanganan Leny Yoro, yang memilih untuk bergabung dengan Manchester United. Meskipun ada anggapan publik bahwa Real Madrid tidak putus asa untuk merekrut bek tengah baru, mereka tetap mencari peluang yang ada, terutama setelah berpisah dengan Nacho Fernandes dan Rafa Marin. Kini, dengan Antonio Rudiger yang juga menarik minat besar dari Al-Ittihad, masuk akal bagi klub untuk menyiapkan kemungkinan. Untuk itu, jurnalis Edu Burgos melaporkan bahwa Real Madrid sangat menyukai pemain bertahan Bayer Leverkusen, Piero Hincapié sebagai opsi yang memungkinkan untuk memperkuat sektor pertahanan. Piero Hincapié telah menjadi pemain kunci bagi tim Bundesliga untuk sementara waktu dan berperan dalam kemenangan gelar liga mereka musim lalu di bawah asuhan Xabi Alonso, seorang bek berkaki kiri. Kedatangannya juga akan menambah sesuatu yang berbeda di lini bek tengah Madrid. Kontrak Hincapié dengan Leverkusen berlaku hingga 2027, dengan pemain internasional Ekuador itu menandatangani kontrak baru tahun lalu. Oleh karena itu, setiap langkah untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu kemungkinan akan memakan biaya transfer yang besar. Hal ini dapat menghambat upaya Madrid, mengingat mereka enggan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menandatangani penguatan pertahanan, seperti yang terlihat dalam kasus Yoro. Carlo Ancelotti disebut minta Real Madrid rekrut rekan setim Cristiano Ronaldo di Portugal Vitinha. Bos Real Madrid Carlo Ancelotti dilaporkan telah meminta presiden klub Florentino Perez untuk mengontrak rekan setim Cristiano Ronaldo di Portugal, Vitinha. Gelandang berusia 24 tahun ini telah menjadi salah satu pemain paling menarik di posisinya, tampil memukau bersama Paris Saint-Germain dan bersinar di Euro 2024. Cristiano Ronaldo dan Portugal tidak mencapai level yang mereka harapkan di Euro 2024, kalah dari Prancis di perempat final. Namun, Vitinha adalah salah satu pemain terkenal yang tampak ngotot membuat perbedaan dalam 4 penampilannya. Musim lalu, gelandang serba bisa ini tampil luar biasa untuk PSG, memainkan 46 pertandingan di semua kompetisi, sambil mencetak 9 gol dan memberikan 5 assist. Namun, hal itu diperkirakan akan memakan biaya besar di atas 50 juta euro, karena pihak Paris tidak memiliki niat khusus untuk menjualnya musim panas ini. Vitinha yang pernah bermain bersama Cristiano Ronaldo diyakini sudah menunjukkan minat untuk bergabung dengan Real Madrid. Legenda Real Madrid Predrag Mijatovic mendesak gelandang Luka Modric untuk pensiun dan mengakhiri waktunya di Santiago Bernabeu dengan baik. Gelandang Kroasia berusia 38 tahun ini telah melihat rekan satu timnya seperti Toni Kroos dan Casemiro meninggalkan klub, dengan pemain Jerman itu pensiun dari olahraga tersebut. Namun, Modric memilih untuk mendaftar 1 tahun lagi di Bernabeu. Hal ini tidak disetujui oleh Mijatovic, yang mengatakan,
Luka mendapat tawaran dari Arab Saudi dan dia menolaknya. Musim panas ini dia juga mendapat tawaran uang yang banyak tapi dia memutuskan untuk bertahan. Dia sudah memutuskan bahwa dia bukan lagi starter yang tak terbantahkan, dia menyadari itu musim lalu dan dia sudah tahu bahwa dia bukan starter. Luka Modric kemungkinan besar akan menyelesaikan musim ini sebagai musim terakhirnya di Santiago Bernabeu. Apalagi jika dia kesulitan mendapatkan waktu bermain di antara pemain muda di klub. Carvajal jadi kandidat pemenang Ballon d'Or 2024. Superstar Real Madrid Federico Valverde menempatkan rekan setimnya Vinicius Junior sebagai favorit untuk memenangkan Ballon d'Or 2024. Pemain Brasil itu menikmati musim yang indah bersama Los Blancos, memenangkan gelar Liga Champions UEFA dan La Liga. Ia mencetak 24 gol dan mengantongi 11 assist dalam 39 penampilan di berbagai kompetisi pada musim 2023/24. Hingga saat ini, Vinicius dan Valverde telah berbagi lapangan sebanyak 203 kali di seluruh kompetisi bersama Real Madrid dan telah menyumbangkan 11 gol bersama. Namun, rekan satu tim mereka di ibu kota Spanyol, Jude Bellingham dan Dani Carvajal, juga muncul sebagai kandidat untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Bellingham mungkin memiliki alasan yang lebih kuat setelah Inggris juga berhasil mencapai final Euro 2024, di mana ia berkontribusi dengan 2 gol dan 1 assist dalam 7 pertandingan. Namun, beberapa orang akan mengatakan Carvajal adalah pesaing terkuat dari semuanya. Bek kanan ini memainkan peran kunci dalam kesuksesan klubnya musim lalu, membuat 41 penampilan di seluruh kompetisi, mengantongi 6 gol dan 5 assist. Dia mengantongi gol pembuka penting selama final Liga Champions UEFA melawan Borussia Dortmund pada menit ke-74. Terlebih lagi, Carvajal memenangkan Euro 2024 bersama Spanyol, membuat 5 penampilan dan mengantongi 1 gol di turnamen tersebut. Real Madrid masih menantikan Alphonso Davies hingga Agustus. Akhir-akhir ini, situasi di sekitar Alphonso Davies semakin tidak menentu, dengan pemain asal Kanada itu tidak lagi berada di posisi terdepan untuk bergabung dengan Real Madrid musim panas ini. Memang benar, Uli Hoeneß, Presiden Kehormatan Bayern Munich, secara belak-belakan menyatakan bahwa tim Bavaria itu akan siap untuk menghabiskan kontrak Davies dan kehilangan dia secara gratis pada musim panas mendatang. Namun, ini bisa menjadi taktik negosiasi yang dilakukan Bayern Munich dan Merengues belum menyerah dalam mengejar Davies. Sekarang, Marca melaporkan bahwa jika Alphonso Davies tidak memperbarui kontraknya dengan Bayern Munich, Agustus akan menjadi waktu yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Mengingat jendela transfer musim panas akan ditutup pada tanggal 30 Agustus bulan depan, akan menjadi kesempatan terakhir bagi Bayern Munich untuk memenuhi tuntutan Davies atau menjualnya. Jika pemain berusia 23 tahun itu menolak menandatangani perpanjangan kontrak, Real Madrid akan siap memanfaatkan fakta bahwa ia akan berstatus bebas transfer pada tahun berikutnya. Mengingat ambiguitas seputar Davies, Madrid tidak mau menunggu tanpa batas waktu dan sudah mulai menegosiasikan kesepakatan perpanjangan kontrak untuk Ferland Mendy. Rekor, Real Madrid jadi klub sepak bola pertama di dunia yang pendapatannya tembus 17,5 triliun rupiah. Real Madrid resmi menjadi klub sepak bola pertama di dunia yang melampaui pendapatan sebesar 1 miliar euro atau sekitar 17,5 triliun rupiah. Pencapaian keuangan bersejarah ini diumumkan oleh Dewan Direksi Real Madrid setelah pertemuan mereka pada Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Hasil tersebut terlihat setelah adanya peninjauan laporan keuangan tahunan untuk tahun keuangan tahun 2023 sampai tahun 2024. Di lapangan, tim utama sepak bola Real Madrid menikmati musim yang luar biasa, dengan meraih gelar Champions League untuk yang ke-6 kalinya dalam 1 dekade terakhir, serta menjuarai Liga dan Piala Super Spanyol. Menurut pernyataan tersebut, kemenangan ini secara signifikan meningkatkan pendapatan klub, meskipun biaya bonus skuad lebih tinggi. Untuk tahun finansial tahun 2023 sampai tahun 2024, Real Madrid melaporkan pendapatan operasional sebesar 1,073 miliar euro, meningkat 27% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sepak bola manapun, meski Stadion Santiago Bernabeu belum beroperasi penuh. Pertumbuhan pendapatan didorong oleh peningkatan pemasaran dan operasional stadion, meskipun terjadi penurunan hak siar dari La Liga, bunyi pernyataan tersebut.
Secara komersial, klub memperluas penjualan dan sponsorshipnya, ditandai dengan kesepakatan sponsorship baru dengan HP. Pendapatan stadion juga melonjak karena pengalaman VIP baru dan penyelenggaraan acara-acara besar, membuka peluang bagi pertumbuhan lebih lanjut setelah renovasi selesai pada 2024. Renovasi Stadion Santiago Bernabeu, yang merupakan proyek yang sedang berlangsung, menghabiskan investasi sebesar 270 juta euro pada tahun ini, sehingga total pengeluaran mencapai 1,163 miliar euro. Proyek ini dijadwalkan selesai pada tahun 2024, menjanjikan peningkatan pendapatan yang signifikan di masa depan dari area bisnis yang baru dikembangkan. Ke depan, Real Madrid bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan komersialnya dan melanjutkan warisan kesuksesan di lapangan, yang ditandai dengan penandatanganan besar Kylian Mbappe untuk musim mendatang.